Pada suatu hari di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya. Ia teringat pada Abu Nawas, seorang penyair dan cendekiawan yang terkenal cerdas dan licik. Raja, yang seringkali merasa terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas, memutuskan untuk memberinya tantangan yang sulit. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin melihat seberapa cerdik engkau sebenarnya. Aku menantangmu untuk melakukan sesuatu yang tampaknya melanggar puasa, namun sebenarnya tidak melanggar sama sekali. Jika berhasil, aku akan memberimu hadiah yang besar. Jika gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas yang terkenal tenang dan penuh akal langsung menyanggupi tantangan itu. Ia berkata, "Baiklah, Paduka, beri aku waktu sehari untuk memikirkan cara terbaik menjawab tantangan ini." Raja pun mengizinkannya dan menunggu dengan penuh rasa ingin tahu aksi Abu Nawas di siang bolong. Keesokan harinya, saat matahari terik di tengah hari, warga Baghdad dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa. Abu Nawas terlihat duduk di depan rumahnya sambil menikmati makanan dengan lahap. Beberapa orang yang melihatnya segera bergumam dan marah. "Astaga, Abu Nawas makan di siang hari bulan Ramadan. Dia pasti sudah gila atau berani melanggar perintah Allah." Berita tentang Abu Nawas yang makan di siang bolong langsung menyebar cepat hingga sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas benar-benar terjebak, Raja memerintahkan prajuritnya untuk segera membawa Abu Nawas ke istana. Pengadilan di istana, di hadapan Raja dan para pejabat istana, Abu Nawas tampak tenang. Raja berkata dengan suara penuh kemenangan, "Abu Nawas, kali ini kau benar-benar terperangkap. Di bulan Ramadan, engkau berani makan di siang hari. Jelaskan perbuatanmu, atau bersiaplah menerima hukuman berat." Namun, Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan nada hormat, "Ampun, Paduka, memang benar saya makan di siang hari saat Ramadan, tapi saya sama sekali tidak melanggar puasa." Raja mengernyitkan dahi. "Bagaimana mungkin itu tidak melanggar puasa?" tanyanya heran. Abu Nawas pun menjelaskan, "Paduka yang mulia, bukankah hukum agama membolehkan seorang musafir untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain? Saat saya makan tadi, saya adalah seorang musafir." Raja semakin bingung. "Musafir? Bagaimana mungkin? Bukankah engkau makan di depan rumahmu sendiri?" Abu Nawas lalu menjawab, "Benar, Paduka, tapi semalam saya tidur di rumah tetangga. Jadi ketika saya kembali ke rumah saya sendiri, saya adalah seorang musafir." Mendengar jawaban itu, seisi istana terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Raja yang awalnya ingin menghukum Abu Nawas malah tertawa paling keras. "Abu Nawas, sungguh akalmu luar biasa. Baiklah, aku mengaku kalah kali ini. Terimalah hadiahmu." Pelajaran dari kisah ini bukan hanya menghibur tetapi juga mengandung pelajaran tentang kecerdikan, keberanian, dan kemampuan berpikir di luar kebiasaan. Abu Nawas berhasil memenuhi tantangan raja tanpa benar-benar melanggar aturan. Dengan kelihayannya bermain logika, ia membuktikan bahwa kecerdikan kadang bisa mengalahkan kekuatan. Akhir hidup Abu Nawas, sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Abu Nawas, atau Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami, lahir sekitar tahun 756 Masehi di Ahwas, Persia, kini Iran. Ia tumbuh menjadi penyair yang terkenal dengan kecerdasan, humor, dan syair-syair satire yang tajam. Abu Nawas dikenal karena keberaniannya dalam mengejek kemunafikan para pejabat dan menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan jenaka. Ia juga sering membuat syair yang memuja anggur, pesta, dan kehidupan duniawi. Namun, perjalanan hidupnya mengalami perubahan dramatis menjelang akhir hayatnya. 1. Masa muda dan kehidupan penuh warna. Abu Nawas menghabiskan sebagian besar hidupnya di Baghdad, pusat intelektual dan budaya Kekhalifahan Abbasiyah. Ia sering diundang ke istana oleh Khalifah Harun al-Rasyid, yang terhibur oleh kecerdikan dan syair-syairnya. Banyak cerita humor Abu Nawas melibatkan dialognya dengan sang khalifah, menggambarkan betapa cerdiknya ia dalam memecahkan masalah dengan cara yang lucu namun bijak. Meski hidupnya penuh dengan kemewahan dan kenikmatan duniawi, banyak syair Abu Nawas juga menyindir kemunafikan para ulama dan pejabat istana yang korup.
Syair-syairnya kadang membuatnya dibenci para ulama konservatif, tetapi kecerdasannya membuat ia sulit dijerat oleh musuh-musuhnya. 2. Awal pertobatan, pergolakan batin. Menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas mulai merasakan kekosongan dalam kehidupan yang selama ini ia jalani. Cerita-cerita menyebutkan bahwa ia mengalami pergolakan batin yang mendalam, merasa bersalah atas kehidupannya yang penuh dosa. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi melihat akhirat dan siksa yang menunggunya. Mimpi ini disebut-sebut sebagai titik balik hidupnya. Setelah mimpi itu, Abu Nawas menarik diri dari pergaulan istana dan mulai memperbanyak ibadah. Ia juga mendalami tasawuf dan menulis syair-syair sufistik yang penuh kerinduan kepada Allah. Syair-syairnya berubah, dari memuja anggur dan pesta menjadi ratapan penuh penyesalan dan harapan akan ampunan Tuhan. 3. Syair-syair pertobatan Abu Nawas. Beberapa syairnya yang terkenal pada masa ini menggambarkan betapa dalam rasa penyesalan yang ia rasakan. Salah satu syairnya berbunyi, "Tuhanku, aku bukan ahli surga, namun aku tak tahan di neraka. Maka terimalah taubatku, ampunilah dosaku." Syair ini mencerminkan kesadaran Abu Nawas akan dosa-dosanya dan harapannya yang besar akan rahmat Allah. Karya-karya sufistiknya juga menggambarkan konsep fana, lenyapnya ego dalam Tuhan, dan mahabbah cinta kepada Tuhan yang mendalam. 4. Intrik politik dan musuh-musuh di istana. Ada pula kisah yang menyebutkan bahwa pertobatan Abu Nawas tidak lepas dari tekanan politik. Syair-syair satire yang mengkritik para pejabat membuatnya memiliki banyak musuh di kalangan birokrasi Abbasiyah. Beberapa pejabat istana yang merasa terancam oleh pengaruhnya disebut-sebut merencanakan fitnah untuk menyingkirkan Abu Nawas. Menurut cerita ini, Abu Nawas sempat dipenjara oleh pihak istana atas tuduhan yang dibuat-buat. Selama di penjara, ia memperbanyak zikir dan menulis syair-syair yang mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Ada juga versi yang mengatakan bahwa ia diracun oleh musuh-musuh politiknya, namun kebenaran kisah ini sulit dibuktikan secara historis. 5. Wafatnya Abu Nawas dan makam yang dikeramatkan. Abu Nawas wafat pada tahun 814 Masehi di Baghdad. Sebelum meninggal, ia sempat berwasiat agar dimakamkan dengan sederhana. Ia juga meninggalkan sebuah pesan yang terkenal pada batu nisannya. "Wahai para pejalan, aku adalah bagian dari dosa-dosamu yang ditunda, maka berdoalah untukku agar dosamu diampuni." Makam Abu Nawas terletak di dekat Sungai Tigris, Baghdad, dan hingga kini sering diziarahi sebagai salah satu makam para sufi besar. Banyak orang datang untuk mendoakannya, terinspirasi oleh kisah pertobatannya yang mendalam. Kisah merpati dan elang yang mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS adalah seorang nabi yang diberi banyak mukjizat oleh Allah SWT, termasuk kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa hewan serta memerintah angin, jin, dan seluruh makhluk. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat luas dan dikenal karena keadilannya dalam memimpin. Setiap makhluk, baik manusia, jin, maupun hewan, bisa datang untuk mengadukan masalah mereka kepada beliau. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya, datanglah seekor merpati betina terbang dengan sangat ketakutan. Merpati itu mendarat di dekat Nabi Sulaiman sambil terengah-engah. Dengan penuh kecemasan, merpati itu berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku. Selamatkan aku dari seekor elang yang sedang mengejarku. Aku sangat takut dan tidak tahu harus pergi kemana lagi untuk berlindung." Melihat ketakutan yang begitu besar di mata merpati itu, Nabi Sulaiman merasa kasihan. Beliau pun berkata dengan lembut, "Jangan takut, aku akan melindungimu. Tenanglah, di sini kau aman." Tak lama kemudian, muncullah seekor elang besar. Dengan sayap yang kuat dan mata tajam, elang itu hinggap di dekat Nabi Sulaiman. Elang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sudah berhari-hari kelaparan. Hari ini, ketika aku hampir mendapatkan rezekiku, engkau melindungi merpati itu. Bagaimana aku bisa bertahan hidup jika makananku dihalangi?" Nabi Sulaiman terdiam sejenak, merenungi situasi yang rumit ini. Di satu sisi, ada merpati yang meminta perlindungan. Di sisi lain, ada elang yang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Keadilan harus ditegakkan tanpa merugikan salah satu pihak. Setelah berpikir sejenak,
Nabi Sulaiman berkata kepada elang, "Benar katamu, wahai elang. Setiap makhluk hidup berhak mendapatkan rezekinya. Namun, aku juga tidak bisa mengkhianati permintaan perlindungan dari merpati ini. Karena itu, aku akan memberikanmu sepotong daging sebagai ganti merpati ini agar kau tidak kelaparan." Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membawa sepotong daging. Elang pun menerima daging itu dengan penuh rasa syukur. Ia berkata, "Terima kasih, wahai Nabi Allah. Engkau benar-benar pemimpin yang adil dan bijaksana." Setelah elang pergi, merpati itu masih terlihat gelisah. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Mengapa kau masih tampak cemas, wahai merpati? Bukankah elang itu sudah pergi dan kau kini aman?" Merpati itu menundukkan kepala dan berkata, "Wahai Nabi Allah, bukan hanya elang itu yang membuatku takut. Aku sebenarnya takut kepada Allah karena selama hidupku, aku sering lalai bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Ketika aku dikejar oleh elang tadi, aku baru menyadari betapa berharganya hidup ini." Nabi Sulaiman tersenyum lembut dan berkata, "Rasa takutmu kepada Allah adalah tanda bahwa hatimu masih hidup dan penuh kesadaran. Bersyukurlah selalu kepadanya, karena dengan begitu, Allah akan menambah nikmat-Nya kepadamu." Merpati itu pun merasa tenang dan bersyukur atas nasihat Nabi Sulaiman. Dengan perasaan yang lebih damai, ia terbang pergi, meninggalkan istana dengan keyakinan yang baru untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Tubuhnya kurus dan kulitnya terluka akibat asam lambung ikan. Untuk merawat Nabi Yunus, Allah menumbuhkan pohon yaktin, semacam labu atau sejenis tanaman merambat, yang memberikan daun-daun lebar sebagai naungan. Buahnya juga menjadi sumber makanan untuk Nabi Yunus yang masih lemah. Berkat rahmat Allah, beliau perlahan pulih kembali. 5. Kaum yang beriman dan terhindar dari azab. Setelah sembuh, Nabi Yunus kembali ke kota Ninawa dengan perasaan bersalah namun penuh harap. Beliau mendapati hal yang mengejutkan, seluruh penduduk kota telah beriman kepada Allah. Ketika Nabi Yunus pergi, tanda-tanda azab mulai tampak di langit, membuat penduduk Ninawa sadar akan kesalahan mereka. Dengan penuh ketakutan, mereka berkumpul, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Taubat mereka yang tulus membuat Allah menunda azab yang seharusnya turun. Menurut Al-Quran, jumlah orang yang beriman. Khalid bin Al-Walid adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Islam, dikenal dengan julukan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ia lahir dari Bani Mahzum, sebuah klan Quraisy yang terkenal ahli dalam berkuda dan berperang. Awalnya, Khalid adalah seorang penentang Islam yang turut berperan dalam kekalahan kaum muslimin pada Perang Uhud. Namun, setelah masuk Islam pada tahun 8 Hijriah, ia menjadi panglima yang tak terkalahkan dan memainkan peran vital dalam penyebaran Islam. Keberanian dan kegentaran Khalid terhadap kematian. Khalid bin Al-Walid terkenal tidak pernah takut menghadapi kematian. Baginya, mati di medan perang adalah sebuah kehormatan dan jalan menuju syahid. Keyakinan ini berakar pada keimanannya yang kokoh bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah. Khalid seringkali memimpin pasukannya melawan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar tanpa rasa gentar sedikitpun. Salah satu pertempuran paling monumental yang menunjukkan keberanian Khalid adalah Perang Mu'tah. Pada pertempuran ini, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 3.000 orang harus melawan sekitar 200.000 tentara Romawi. Setelah 3 komandan Muslim gugur, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, Khalid mengambil alih komando. Meskipun menghadapi musuh yang jauh lebih besar, Khalid dengan cerdas mengubah strategi dan berhasil memimpin mundur pasukan Muslim dengan teratur, sehingga menghindari pembantaian total. Dalam pertempuran ini, 9 pedangnya patah karena intensitas pertempuran yang luar biasa. Perang Yarmuk, simbol keteguhan Khalid. Perang Yarmuk adalah contoh lain dari keberanian Khalid yang legendaris. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 40.000 orang harus menghadapi lebih dari 200.000 tentara Bizantium. Khalid menggunakan taktik gerilya dan strategi formasi yang cerdas, seperti manuver sayap dan jebakan, untuk menghancurkan barisan musuh. Keberaniannya yang tak kenal takut menjadi inspirasi bagi prajurit Muslim lainnya, yang bertempur mati-matian meskipun kalah jumlah. Akhirnya,
Pasukan Muslim meraih kemenangan besar, membuka jalan bagi penyebaran Islam ke wilayah Syam. Keyakinan teguh terhadap takdir kematian. Kegentaran Khalid terhadap kematian sangat terkait dengan keyakinannya akan takdir. Ia sering mengutip ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ajal seseorang telah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa dimajukan atau ditunda. Keyakinan ini membuatnya bertempur tanpa rasa takut sedikit pun. Dalam salah satu pertempuran, ketika seorang prajurit merasa gentar menghadapi musuh yang jauh lebih banyak, Khalid berkata, "Berjuanglah, sesungguhnya jumlah kita bukanlah yang menentukan kemenangan, melainkan keyakinan kita kepada Allah. Kematian di jalan Allah adalah kemenangan sejati. Penyesalan terbesar, mati di tempat tidur." Meskipun tak terhitung banyaknya pertempuran yang telah ia menangkan, Khalid merasakan penyesalan yang mendalam menjelang akhir hidupnya. Ia berharap mati syahid di medan perang, namun takdir berkata lain. Dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, Khalid berkata dengan penuh kesedihan, "Aku telah melalui lebih dari 100 pertempuran, dan tak ada satu inci pun dari tubuhku yang tidak dipenuhi luka pedang, tombak, atau panah. Namun, inilah aku sekarang, mati di atas ranjang seperti unta tua. Biarlah pengecut mati dalam ketakutan." Perkataannya ini menggambarkan betapa dalam keinginannya untuk mati syahid. Khalid meninggal di tempat tidur pada tahun 642 dan Umar bin Khattab, khalifah saat itu, menangis mendengar kabar wafatnya. Umar berkata, "Wanita-wanita tidak lagi akan mampu melahirkan seseorang seperti Khalid." Warisan Khalid bin Al-Walid. Keberanian dan ketidakgentaran Khalid dalam menghadapi kematian meninggalkan warisan besar bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa keteguhan iman dan keyakinan kepada takdir Allah adalah sumber keberanian sejati. Khalid tak pernah kalah dalam pertempuran yang ia pimpin, menjadikan namanya abadi dalam sejarah sebagai simbol keberanian, strategi, dan keteguhan iman yang luar biasa. Abu Nawas dan kurma ajaib. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid menerima hadiah sekantong kurma dari seorang pedagang jauh. Pedagang itu berkata, "Paduka, kurma ini bukan sembarang kurma. Barang siapa yang memakannya, ia akan berkata jujur, apapun yang ditanyakan kepadanya." Raja yang penasaran langsung memanggil penasihatnya. Setelah mendengar penjelasan, para penasihat pun mengiyakan. Namun, Raja merasa perlu menguji kebenaran itu pada seseorang yang terkenal licik namun cerdas, yaitu Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyambutnya dengan senyum yang penuh arti. "Abu Nawas, aku punya kurma ajaib. Siapapun yang memakannya akan berkata jujur." "Coba kau buktikan," kata Raja sambil menyodorkan sekantong kurma. Abu Nawas, yang sudah hafal dengan kelicikan Raja, segera curiga ini pasti jebakan. Namun, ia tetap tenang dan mulai berpikir cepat. "Baik, Baginda, akan hamba coba," katanya sambil mengambil sebutir kurma. Ia memasukkan kurma itu ke mulutnya, mengunyah perlahan sambil berpikir. Setelah menelan, Abu Nawas berkata dengan tenang, "Wahai Baginda, kurma ini memang benar ajaib." Raja yang mendengar itu merasa puas, lalu bertanya lagi, "Apa buktinya, wahai Abu Nawas?" Dengan senyum tipis, Abu Nawas menjawab, "Buktinya, hamba berkata jujur karena hamba takut dihukum bila berbohong." Raja tertegun sejenak. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak benar-benar membuktikan apa-apa, namun juga tidak berbohong. Para penasihat pun terdiam. Melihat Raja masih tampak belum puas, Abu Nawas menambahkan, "Lagi pula, Baginda, kalau hamba berbohong, berarti kurma ini tidak ajaib. Tapi karena hamba berkata jujur, berarti kurma ini memang ajaib, bukan begitu?" Raja mulai merasa sedikit kesal namun juga terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun mencoba menjebak lagi. "Baiklah, Abu Nawas, sekarang aku mau tahu, apakah benar kau suka mencuri ayam di kampung?" Abu Nawas tertawa, lalu menjawab, "Jika hamba berkata tidak, Baginda pasti mengira kurmanya tidak ajaib. Tapi kalau hamba berkata iya, tentu hamba akan dihukum. Jadi, sebaiknya Baginda tanyakan saja pada ayam-ayam itu, karena mereka saksi yang lebih jujur." Raja tak bisa menahan tawanya lagi. Ia mengakui bahwa bukan kurma itu yang ajaib,
melainkan akal Abu Nawas yang selalu bisa keluar dari jebakan dengan cara yang tak terduga. Baiklah, Abu Nawas, kali ini kau menang lagi, kata raja sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun pulang dengan selamat, bahkan membawa sekantong kurma sebagai hadiah. Di sepanjang jalan, ia tertawa sendiri sambil bergumam, "Kurma ajaib, yang ajaib itu adalah kalau aku bisa selamat dari jebakan raja setiap kali." Cerita ini mengajarkan bahwa kecerdikan, keberanian, dan humor bisa mengatasi situasi yang sulit. Kalau kamu mau kisah Abu Nawas lainnya, bilang saja.